Pemirsa, kasus penipuan bermodus love scamming menimpa seorang mantan jurnalis yang juga berprofesi sebagai staf Prabowo Subianto. Pemirsa, pelaku yang mengaku sebagai pilot menipu korban hingga puluhan juta rupiah. Yang mana? Gak ada. Kamu tahu aku udah cari tahu rumah itu bukan punya Febrian, itu punya Haji Ali, toko emas Haji Ali yang ada di Pasar Rangkas. Polisi menangkap pelaku penipuan asmara atau love scamming melalui akun palsu di media sosial. Modusnya, pelaku mengaku sebagai seorang pilot yang memberikan komentar di akun media sosial milik korban. Komunikasi berlanjut hingga keduanya saling berbalas pesan dan berkomunikasi intens. Selama berhubungan, pelaku meminta uang kepada korban sebanyak 2 kali dengan dalih untuk pembayaran administrasi training di maskapai Emirates. Tanpa curiga, korban yang juga mantan jurnalis ini kemudian mengirimkan uang dengan jumlah total 48 juta rupiah. Dari pengakuan si pelaku, dia akan pinjam uang itu akan diberikan kepada sepupunya, saudaranya untuk mengurus kerja. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun atau denda 12 miliar rupiah. Dari Serang, Banten, Maesa Priandie, iNews melaporkan. Pemirsa, pikap bermuatan puluhan penumpang gagal menanjak hingga terpental mundur. Akibat kejadian-kejadian tersebut, 5 orang penumpang yang berencana menghadiri pernikahan luka-luka. Rekaman CCTV milik warga merekam saat sebuah mobil pikap yang mengangkut lebih dari 20 penumpang gagal menanjak di Desa Sumberjo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Akibat kerasnya benturan, para penumpang yang berdiri di bagian belakang untuk menghadiri pesta pernikahan ini terpental dari bak mobil. 5 orang mengalami luka-luka dan 16 penumpang lainnya dilaporkan selamat tanpa mengalami luka berat. Hingga kini pihak Satlantas Polres Tuban telah mengamankan barang bukti berupa kendaraan pikap, STNK, dan SIM milik pengemudi. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Bandung menjadi salah satu kota termacet di dunia mengalahkan Jakarta. Survei TomTom Traffic merilis bahwa Bandung menempati urutan ke-12 sebagai kota termacet di dunia, sementara Jakarta berada di peringkat ke-90. Survei di 62 negara berdasarkan waktu tempuh rata-rata serta tingkat kemacetan dalam jarak 10 km membutuhkan waktu hingga 34 menit 33 detik. Selama beberapa tahun terakhir, kota Bandung sudah beberapa kali masuk kota termacet di dunia. Menanggapi survei tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat akan memperbanyak transportasi umum agar masyarakat bisa mengurangi kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi. Masih dari Marunda Cilincing, Jakarta Utara, pemirsa, lautan busa yang diduga berasal dari limbah rumah tangga memenuhi aliran kanal banjir timur. Kondisi ini meresahkan para nelayan lantaran sulit mendapatkan ikan. Hamparan busa memenuhi aliran kanal banjir timur Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Fenomena ini muncul dari pintu air Wir 3 Marunda yang ujungnya berbatasan dengan laut. Keberadaan busa di Kali BKT membuat para nelayan resah. Busa diduga berasal dari limbah rumah tangga dan tidak menutup kemungkinan dari limbah industri. Semenjak muncul di permukaan, para nelayan harus melaut lebih jauh karena ikan sulit didapat. Dulu mah biasanya ya apa juga ada Pak, kayak udang, ikan-ikan. Ya pokoknya berkah lah sebelum ada BKT di sini gitu. Keluhan ke pemerintah sudah Pak, bahkan pun demo sudah dilakukan oleh nelayan, tapi kayaknya sampai sekarang nggak ada tanggapan. Busa biasanya muncul pada pagi hari dan saat pintu air dibuka. Para nelayan berharap keseriusan dari pemerintah agar busa yang diduga berasal dari limbah ini tidak muncul kembali. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
Lalu bagaimana kondisi aliran kanal banjir timur Marunda Cilincing, Jakarta Utara sejak pagi hingga siang hari? Sudah ada Amrina Rida di kanal banjir timur Jakarta. Baik, selamat siang Amrina, apakah lautan busa masih mengepung kanal banjir timur? Silahkan dengan laporan Anda. Iya, Rosa dan juga pemirsa, saat ini kami memang berada tepat di depan pintu air kanal banjir timur, dan berdasarkan pantauan kami memang masih terlihat adanya hamparan busa yang menyelimuti sekitar kali. Juru kamera kami, Seto Pratama, akan memperlihatkan ini adalah situasi terkini di mana masih terlihat adanya busa-busa berwarna putih yang menutupi permukaan air di kali tepat di depan pintu air WR3 Marunda. Dan untuk busa ini pun juga warnanya cukup bervariasi karena ada yang berwarna coklat juga, dikarenakan terkena ataupun juga sudah menyatu dengan adanya limbah-limbah sampah di sekitar kali ini. Berdasarkan penuturan warga, untuk busa-busa ini berasal dari limbah industri dan juga limbah rumah tangga. Dan dari warga sendiri tadi Rosa menyebutkan ataupun juga bercerita kepada saya, apabila memang situasi untuk busanya ini masih tebal ataupun juga cukup tebal, ini untuk busa-busa ini cukup meresahkan karena seringkali bertebaran hingga ke area jalan di sekitar kanal banjir timur dan mengganggu aktivitas mereka. Karena apabila busa-busa ini terkena kulit, maka akan menyebabkan kulit ini terasa gatal. Namun kalau memang kami berada langsung di lokasi, untuk busa-busa ini memang tidak menyebabkan ataupun juga tidak menimbulkan aroma yang menyengat ataupun juga aroma yang mengganggu. Selain warga ataupun juga masyarakat yang terdampak akibat busa ini adalah para nelayan, karena mereka harus melayar lebih jauh untuk mencari ikan, dan itu berdampak pada modal yang harus mereka keluarkan ini jauh lebih besar dibandingkan yang biasanya, Rosa. Tentunya ada harapan besar dari warga dan juga para nelayan agar fenomena hamparan busa limbah industri dan juga limbah rumah tangga ini bisa diselesaikan oleh pemerintah sehingga mereka bisa beraktivitas dengan normal kembali. Rosa, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Amrina Rida melaporkan langsung dari Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali. Diduga korsleting listrik, 2 rumah berlantai 2 di Taman Sari, Jakarta Barat ludes dilalap si jago merah. Api dipadamkan 1 jam kemudian setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Kobaran api melahap habis 2 bangunan berlantai 2 di Jalan Lada, Taman Sari, Jakarta Barat. Banyaknya material yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat merambat dan membesar. Dibantu warga, petugas pemadam kebakaran sektor Taman Sari yang tiba di lokasi berupaya melokalisir api agar tidak terjadi perambatan yang lebih meluas, mengingat lokasi kebakaran merupakan pemukiman padat penduduk. Belum diketahui pasti penyebab dari kebakaran, namun diduga api berasal dari korsleting listrik dari salah satu rumah. Kurang tahu ya, tahu-tahu api udah ada di atas itu, Pak. Kalau saya pulang udah gede aja, jadi asal masalah dari mana. Tapi kalau kompor nggak ada, kemungkinan besar dari itu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 7 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi kebakaran. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan.